Itu awalnya kan lihat temen dia gambar kayak cerita dongeng putri-putrian, ada pangeran, dia ya cerita pakai bergambar gitu. Saya suka, boleh ya pinjem gitu, aku mau gambar juga, terus tak bawa pulang, kok bagus. Ya ini keterusan, pengen gambar putri-putrian, terus di sekolah itu kepingin tahu gambar-gambar lebih banyak lagi. Kebetulan ada buku-buku lama dari siswa lama, saya buka gambarnya itu yang nilainya bagus-bagus saja yang tak lihat, yang 95, 90, aku contoh dan hasilnya sama, nilainya bagus. Ya untungnya gurunya nggak tahu ya. Dan dari situ ternyata gambar tuh simple. Pokoknya kita suka gambar aja jadi gitu loh. Dari situ terus. Waktu itu pengenalannya kan gambarnya pakai cat air zaman dulu, masih merek-merek Witar. Jadi saya sampai diikutkan lomba karena saking sukanya gambar. Guru tuh tahu ada bakat gitu. Jadi setiap lomba memang juara gitu. Belum pernah. Ya. Karena terpencil Pak tempatnya saya dulu. Jadi kayak seperti itu enggak ada. Saya benar-benar tidak punya sokongan sama sekali, murni sendiri. Tidak ada. Guru khususnya enggak ada. Sekalipun guru suka ya sudah, selesai pembelajaran saya pulang. Maksudnya tidak ini nih di rumah ini enggak ada. Ya, tekniknya sebenarnya lebih berkembang, terus lebih bisa membuat suatu karya mulai dari awal, bikin spanram, kainnya itu harus bagaimana, pakai pedel, pakai apa itu, pekakas. Ayah saya waktu dulu itu saya pakai semua. Enggak, ayah saya itu kebetulan sopir, tapi kan pekakas bengkelnya banyak, saya pakai semua. Jadi kalau menceng-menceng itu sudah biasa, tapi enggak dimarahi sih, maksudnya harus gini nih, enggak dibiarkan. Jadi saya suka walaupun jelek jadi. Dan sampai itu diajari bikin figura dari bunga tebu. Bunga tebu itu satu-satu saya susun, figuranya antik sekali. Cuma sekarang enggak ada, riwayat hilang, enggak tahu. Pemandangan sih dulunya. Terus harimau itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi, karena datangnya bukan dari ketemu langsung face to face, tapi sebuah mimpi. Dan mimpi itu seperti nyatanya itu kita sampai bangun tidur itu sampai agak ketakutan, karena saking nyatanya dia, sampai berkali-kali sampai penasaran, karena kita sudah tahu bentuknya. Namanya 3D itu ya pasti seperti itulah, depan belakang, ukuran dia pun kecil besar dengan badan yang seperti itu kita tahu semua. Akhirnya ya saya pertama beli poster, kita belajar dari poster, kita anatomi juga belajar dari situ, sampai akhirnya berjalannya waktu sampai sekarang saya masih tetap menyukai. Walaupun sebenarnya kalau orang bilang harimau kan tipenya penyendiri, memang benar menyendiri, tapi kan bukan berarti kita harus meniru semua karakter harimau. Karena terus terang zodiak saya juga Leo, harimau juga. Memang segi pendidikan keluarga memang agak keras, mungkin tidak kelihatan kalau orang bilang saya itu lembut atau bagaimana, tidak sesuai harimau, tidak masalah gitu. Yang penting saya mampu mempelajari harimau. Sampai sekarang pun pemahaman untuk harimau bagi saya memang masih kurang, tapi bagi saya cukup untuk mengatakan saya bisa gitu menggambar harimau. SMP kalau nggak salah antara kelas 1 kelas 2. Terpesona gambar sendiri, karena kita lihat pasti mata. Kalau kita melihat poster pasti terpukau dengan matanya, baru kita mundur kita melihat keseluruhan wajah. Jadi pertama memang fokus ke wajah dulu, baru ke badan. Dari situ sampai sekarang pun saya masih menyukai mata harimau. Daripada badan saya masih suka. Jadi kebanyakan macan saya itu posisinya duduk, tidur. Jadi kita tidak perlu harus action seperti apa, kita menyampaikan
rasa harimau sedang apa gitu. Walaupun matanya redup tapi tajam, walaupun dia marah tapi marahnya bukan marah memangsa atau hanya marah sentimen, itu kita pengungkapannya itu yang penting. Rasa, main rasa seperti itu. Nah, itu sebenarnya belajar. Oh, belajar? Iya, itu kan tahunnya kelihatan itu lama. Saya pasti menamai setiap tanda tangan dengan tahun. Jadi itu menandakan saya pembelajaran. Dia berani full body dengan satu tema cerita itu masuk gitu, karena ada contohnya terus terang kalau seperti itu. Tapi kemampuan untuk menirunya bagi saya sudah hampir mendekati lah, karena maksud dari lukisan itu sudah tersampaikan, kan istilahnya itu diburu, harimau yang sedang diburu. Sebenarnya kembali ke orang kalau kita emosinya lagi nggak stabil, simple pun nggak bisa Pak, itu loh. Kalau ngomong sesulit apa sih, mungkin media untuk membawa harimau sesuai kesukaan kita. Dengan body kita minta body segini, nggak mungkin aku mau gambar kecil, saya nggak suka gitu. Saya suka body gede, otomatis lukisannya besar semua gitu. Kalau saya mau maksa, ada yang contoh itu apa, ekornya itu kefotos, jadi lucu, lukisan nggak ada ekor itu memaksa kan. Karena apa, kalau kita membuat lukisan itu kan kalau mau full body kita harus belajar skala itu sangat menentukan gitu. Jadi kita sudah punya proyektor gini segini, kalau kita dikasih kanvas segini, proyektor kita masuk enggak, kalau kita enggak suka jangan dipaksa seperti itu, perbesar saja. Kalau ada biayanya untuk membuat gede, kalau enggak ada jangan dipaksa, ambil kepalanya saja kalau saya, atau separuh tapi tersampaikan gitu maksud harimaunya. Banyak. Kurang tahu ya, kalau dihitung pakai pensil itu kan lebih cepet kan. Kalau dihitung, kalau secara kanvas ya mungkin 50-an ada, kan sudah tersebar. Okay. Cat minyak, basicnya cat minyak, cat air kan barusan. Nah itu kan proyektor yang ini kita minta badannya segitu, di pikiran saya itu seperti itu. Jadi kalau kita lagi ndak bisa, kalau kecil pasti badannya kan menyusut, apa dipotong. Contohnya seperti yang di belakang itu kan tetap dengan face besar, dengan lukisan kecil aja dapat mukanya aja. Jadi untuk belajar menjadi kecil itu bagi saya sangat susah, karena saya suka yang besar-besar lukisannya. Membicarakan jenisnya saya kurang terlalu paham, saya lebih ke body, cirinya kan di body. Kalau yang ada yang bilang minta yang itu kayak kujang ininya, saya kan tidak pernah berpikiran seperti itu. Jadi orang sebenarnya permintaannya bukan dari ciri harimaunya, kita kan lebih ke pembelinya kan. Kalau saya pribadi saya tidak mau menentukan harus jenis macan apa gitu, jenis apa itu enggak, itu akan membuat saya lebih terhalang untuk menggambar, karena harus nyari lagi modelnya gimana, mau macan kurus besar ya gemuk ya harimau gitu. Kadang-kadang lebih kelihatan, kalau saya kalau ke Sora itu lebih feminim, jadi bukan jenis harimaunya, macannya kurang galak gitu. Oh yang itu sama yang baru nyoba itu, yang satu itu harimau putih sama yang kuning. Hanya itu, karena ketertarikan saya tidak di situ, belum sampai mungkin konflik. Kalau orang sering mengalami konflik tersalurkan dia. Saya kan kehidupannya nggak seperti itu, tenang gitu, ibu rumah tangga, diminta yang tarung-tarung kayak nggak masuk gitu. Ada sempat itu burung di depan, terus
Kucing juga pernah ada, cuma sekali, kan nggak suka. Biasanya ke burung. Burung suka, terus ada yang kijang, sebenarnya mau nyoba semua, terus serigala juga pernah. Hanya sekedar ingin tahu aja, setelah itu taruh, nggak sampai pendalaman seperti harimau ini. Sepertinya kayak suka sekali, ya nggak tahu kenapa seperti itu. Ada, masih tinggal sisa satu itu di depan kecil, koinnya 2, yang lain sudah pergi sama tuannya. Kalau imajinasi lebih ke pensil. Kalau catnya saya lebih ke foto asli. Lebih mempelajari foto-foto reaksi harimau itu seperti apa. Tapi kalau imajinasi kita mainnya di pensil, karena itu kayak kepuasan pribadi. Kalau untuk orang, kalau kita hanya untuk melukis, maksudnya hanya kayak profesi ya, kita mengambil yang realnya aja, foto-foto itu. Tapi untuk kesenangan video kita simpan dewe. Jadi ya gimana ya, kayak ada satu sisi yang kita ndak mau di-sharekan orang. Itu kayak apa ya, itu semangat yang membuat kita ingin menggambar terus tanpa harus dikekang. Karena menggambar di foto kita harus plek sekali, menyesuaikan sekali. Salah ya salah, memang nggak terlalu kentara sih, wong bulu. Beda sama manusia, kelihatan tua tahu orang pasti protes. Kalau harimau kan enggak. Mungkin nggak bilang yang kurus, ini gemuk, oh iya lagi kurus kurang makan, kayak gitu aja. Semua pernah dan saya coba. Semuanya bisa, tapi untuk ini mengikuti perkembangan anak, saya terpaksa harus meminggirkan ini dulu. Jadi ada masanya memang kalau ibu itu harus mendahulukan anak. Jadi itu benar-benar 100% diputus. Ya saya bisa kalau mau bisa, tapi kan nanti emosi saya kepecah. Kalau dulu bisa karena saya yakin gitu kan, nggak ada yang ganggu, anak kecil nggak mungkin bisa, ya ada yang bantuin, ada pembantu. Tapi untuk sekarang anak-anak sudah bisa protes, saya masih nggak mau bertengkar. Kalau sama gambar nggak mungkin. Biasanya malam. Kalau siang hari tuh cat air, kelebihan dari cat air bisa kapanpun bisa, kita persiapan apapun tinggal buka pakai air sudah. Cat minyak menata dulu, terus kita ngaduk warna tertentu. Terus belum lagi kalau nyari pekakas yang lain, simple lah. Kayak menatain cat minyak itu memang dibilang simple tapi ruwet Pak. Harus ada alat untuk membersihkan karena baunya kan memang tajam. Belum lagi botol nggak bisa dibuka tutupnya. Iya. Pakai tang. Habis sudah emosiku kena tang sama cat. Kesannya sih perasaan. Setiap pelukis kan bebas mengekspresikan dalam bentuk apapun, dan saya mengekspresikannya itu lewat mata biasanya. Kalau hal yang selain itu sebenarnya nggak terlalu penting buat saya. Jadi orang bisa merasakan apa dirasakan harimau itu lewat tatapannya, itu sudah cukup. Jadi kesempurnaan jangan lihat di bodinya aja, coba lihat sesuatu yang lain gitu. Sama seperti manusia, jangan dilewat dari penampilan. Rasa mata itu di mananya, kita berbicara lewat mata juga. Kalau itu saya pisah, biasanya gambarnya langsung saya pisah karena nggak terlalu suka, langsung saya tempatkan di tempat lain. Jadi kalau saya suka, saya pajang karena saya suka melihat, saya menatap keliling, saya lihat lagi karena orang yang pesan lukisan saya itu kebanyakan dibilangnya hidup. Kalau buat saya memang saya ingin menciptakan sesuatu yang memang sesuai dengan karakternya. Kalau orang bilang keadaannya ya monggo, enggak apa-apa gitu. Pokoknya suka ya enggak apa-apa. Belum pernah. Kalau bersama itu udah berulang kali sih.
berarti ya. Iya, dulu kalau yang baru-baru ini kan yang kena corona kemarin di web hotel nggak jadi. 100 kali 70 Pak. Jadi persegi panjang Pak. Jadi sesuai bentuk body macan ini kan biasanya berjalan. Jadi utuh badannya. Ada yang dari Lombok, yang paling jauh itu sebelahnya Jerman. Cisek kalau nggak salah namanya, negara Cisek. Iya, itu yang paling jauh. Kalau pesannya bisa sampai 1 bulan, karena kadang warna yang sudah saya bentuk, orangnya nggak mau, biasanya di background. Dia ada pemikiran lain, Mbak, aku yakin. Jadi setiap waktu kalau sudah selesai saya share sama orangnya, Mbak seperti ini mau, oh iya lanjut, ya, seperti itu. Jadi apa masih tahap sketsa atau proses sudah diwarnai, tapi orangnya kadang-kadang minta kurang tajam deh, apanya, matanya apa gitu. Ini kayak selera dia, harimau tapi selera dia gitu, cuma badannya ngikuti foto aja. Kalau setahu saya ya, karena dulu itu saya lewat Facebook bisa. Sebenarnya kalau saya aktif bisa, karena yang saya jangkau itu enggak dari Indonesia, orang luar pun ya ternyata ada yang lihat karya-karya kita itu. Cuma kita kan bersaing sama teman-teman, yang penting berkarya aja gitu loh. Yang lihat itu enggak, yang melulu kita pertemanan itu enggak. Jadi dulu tuh sampai bisa jualan ke luar negeri itu karena nggak nyangka gitu loh, dapat messenger orang luar saya minat gitu. Dan itu pun kalau minat nggak 1, 3 lukisan dibeli sama dia. Dan itu waktu harimau macan tutul, ada juga loreng, terus satunya hitam putih kalau salah, langsung dipajang di restoran dia. Waktu itu dia bilang aku mau buka restoran. Oh iya, ya makasih banyak waktu itu. Apalagi sekarang semakin orang jangkauannya luas pakai virtual, saya rasa bisa lah. Cuma memang kita berjuang karyanya harus jangan memandang teman, tapi memandang kita sendiri. Masalahnya di kita sendiri, mau sampai mana gitu. Pasti ada jalan, otodidak seperti saya aja bisa. Apalagi yang sudah kuliah di jurusannya, kalau mau menerjuni kan justru dia punya basic gitu. Pembelajaran dari luar itu bebas, bisa lewat YouTube, Instagram, apa itu lebih terbuka buat saya. Kalau zaman saya dulu enggak ada, 0.